Halo semuanya, siapa nih yang kalau lihat diskon langsung kalap? Baru gajian, buka e-commerce, check out ini itu gara-gara promo. Padahal seringnya barang yang dibeli cuma numpuk di rumah. Bahkan kadang nggak kepake. Menurut data dari Statista, di tahun 2023, 60% orang Indonesia ngaku sering belanja impulsif gara-gara promo besar-besaran, padahal awalnya nggak niat belanja. Kebiasaan kayak gini nggak cuma bikin dompet bolong, tapi juga bikin keuangan kalian kacau. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas gimana sih caranya menghindari perangkap diskon dan promo, supaya kita bisa tetap hemat tanpa tekor. Oke, let's go kita bahas. Yang pertama, buat daftar belanja sebelum berbelanja. Bayangin kalian lagi scroll aplikasi e-commerce nih, terus tiba-tiba ada flash sale besar-besaran. Nah, sebelum panik dan buru-buru check out barang yang sepertinya murah, penting banget untuk bikin daftar belanjaan dulu. Kenapa? Karena tanpa daftar, kita bisa gampang banget terbawa arus promo dan diskon, sampai akhirnya beli barang yang nggak dibutuhin. Menurut survei dari Rakuten Insight di tahun 2023, sekitar 72% konsumen Indonesia mengaku sering membeli barang yang nggak direncanakan karena tergoda promo. Contoh misalnya kalian seorang karyawan swasta yang setiap bulan sering kepleset belanja online. Nah, karena nggak punya daftar belanja, kalian akhirnya jadi sering beli barang-barang kecil kayak kosmetik, aksesoris handphone, atau cemilan yang ujung-ujungnya cuma numpuk di kamar kalian. Total belanja yang mungkin tadinya cuma Rp300.000 per bulan jadi tembus sampai Rp800.000. Bayangin hampir 3 kali lipat. Padahal barang yang dibeli kebanyakan nggak kepake. Kalau dari awal kalian udah bikin daftar belanja, misalnya buat kebutuhan skincare yang emang udah habis, pasti kalian lebih fokus dan nggak ngeluarin uang untuk barang-barang yang nggak penting. Next, tips yang kedua, tanya sama diri sendiri, butuh atau ingin? Kalian pernah nggak sih lagi jalan di mall atau lihat promo di aplikasi, terus kalian ngiler pengen beli barang yang lagi di diskon? Misalnya, sepatu yang bagus banget terus diskonnya 50%. Nah, sebelum tergoda, penting untuk tanya ke diri kalian sendiri, ini gue butuh atau cuman pengen doang ya? Kalau jawabannya lebih ke pengen, ya sebaiknya tahan dulu. Contoh realnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Bayangin kalian udah punya 3 pasang sepatu gitu ya, tapi gara-gara ngelihat diskon, kalian kepancing untuk beli lagi, padahal yang lama masih bagus dan layak pakai. Data dari Statista menunjukkan bahwa sekitar 60% orang Indonesia sering beli barang yang nggak diperlukan hanya karena diskon. Ini bisa jadi masalah kalau nggak dikontrol, karena keinginan belanja terus muncul setiap ada promo, membuat pengeluaran kita jadi nggak terkontrol. Sebagai contoh, katakanlah misalnya kalian seorang pekerja kantoran, dan kalian pernah ngalamin ini, kalian melihat promo baju diskon 70% di Instagram. Walaupun lemari kalian udah penuh, kalian tetap aja check out karena nggak mau ketinggalan promo yang murah itu. Alhasil, setelah barangnya sampai, beberapa baju malah nggak sesuai harapan dan nggak sering dipakai. Kalau dari awal kalian udah nanya ke diri sendiri, apakah ini butuh atau cuma buat memenuhi keinginan sesaat, kalian pasti bisa jadi lebih hemat. Dengan fokus ke kebutuhan nyata dan punya daftar belanja, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi promo dan nggak gampang kepancing beli barang-barang yang nggak benar-benar penting. Next, tips yang ketiga, atur anggaran untuk diskon. Diskon memang sangat menggoda ya, bikin kita sering kalap. Tanpa sadar, kita sering merasa lagi dalam tanda kutip hemat karena beli barang-barang diskonan. Padahal kalau di total, pengeluaran bisa jadi malah lebih besar dari rencana awal. Nah, disinilah pentingnya atur anggaran khusus buat diskon. Misal, kalian bisa tetapkan maksimal Rp500.000 per bulan untuk belanja barang-barang diskon. Ini supaya kalian bisa tetap menikmati promo, tapi nggak bikin kantong kalian jebol. Kalau menurut data dari Bank Indonesia di tahun 2022, sekitar 45% konsumen kelas menengah kehabisan uang sebelum akhir bulan karena pengeluaran yang nggak terencana, termasuk belanja diskon yang nggak diatur. Ini sering terjadi di kalangan milenial dan Gen Z yang suka impulsif belanja online.
Katakanlah misalnya kalian itu anak muda, seorang karyawan yang suka belanja online pas lagi ada promo besar kayak Harbolnas. Nah, tanpa anggaran yang jelas, setiap ada diskon, kalian selalu merasa sayang kalau nggak ikut beli. Hasilnya, total belanjaan diskon kalian bisa lebih dari 1 juta per bulan, padahal gaji kalian cuma 5 juta. Karena nggak bikin anggaran khusus, di minggu ketiga kalian udah harus pinjem uang ke temen untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Seandainya kalian dari awal bikin anggaran untuk diskon, misalnya maksimal 300.000 sebulan, kalian bisa lebih terkontrol dan nggak kehabisan uang. Next, tips yang keempat, cek harga sebelum diskon. Sering banget kita tuh tertipu sama embel-embel diskon besar. Barang yang katanya di diskon 50%, ternyata harganya sengaja dinaikin dulu sebelum didiskon. Makanya penting banget untuk cek dulu harga asli atau harga pasarannya sebelum kita tergoda untuk beli. Ini bikin kita jadi lebih tahu apakah diskonnya beneran menguntungkan atau cuma akal-akalan toko. Menurut survei dari Shopee di tahun 2023, sekitar 30% konsumen di Indonesia tuh merasa pernah tertipu oleh diskon palsu. Toko online sering banget naikin harga barang, terus dikasih diskon besar-besaran biar kelihatan murah. Padahal harganya sama aja dengan harga normal. Sebagai contoh misalnya kalian tipe orang yang sering tergiur promo gadget. Kalian melihat ada promo smartwatch yang didiskon 50% dari harga 2 juta jadi 1 juta. Nah, karena terlihat murah, kalian langsung beli deh tanpa cek harga di tempat lain. Setelah barangnya sampai, kalian iseng ngecek di beberapa e-commerce lain dan ternyata harga normal smartwatch itu memang 1 jutaan tanpa diskon. Kalau seandainya kalian nyempetin buat ngecek harga dulu sebelum beli, sebelum check out, kalian bakalan tahu kalau promo itu nggak sebaik yang kalian kira dan bisa mencari barang yang lebih terjangkau. Jadi, dengan ngatur anggaran dan selalu ngecek harga sebelum beli, kalian bisa lebih bijak dalam belanja dan nggak gampang ketipu sama perangkap diskon. Lanjut, cara yang kelima, hindari promo pay later dan cicilan tanpa rencana. Fitur pay later dan cicilan memang sering bikin kita berpikir, wah bisa bayar bulan depan nih, santai dulu lah. Atau, ringan kok, cuman cicilan 200.000 per bulan. Tapi kalau nggak hati-hati, metode pembayaran ini bisa jadi bumerang yang bikin pengeluaran kita jadi nggak terkontrol. Banyak dari kita yang terjebak dengan mindset, nanti aja bayarnya, padahal di bulan depan cicilan-cicilan kecil tadi bisa numpuk dan bikin stres karena tagihan yang melonjak. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2023, jumlah pengguna pay later di Indonesia itu meningkat lebih dari 50%. Tapi sayangnya banyak dari para pengguna pay later ini yang akhirnya mengalami kesulitan membayar cicilan karena penggunaan yang nggak terencana. Data dari IDN Research bahkan menunjukkan bahwa 33% milenial dan Gen Z di Indonesia punya lebih dari satu cicilan aktif, dan 40% dari mereka merasa terbebani oleh jumlah cicilan bulanan yang harus dibayar. Contoh misalkan kalian itu seorang karyawan baru yang baru mulai kerja dan gaji kalian 5 juta rupiah per bulan ya. Kalian sering pakai pay later untuk belanja barang yang lagi diskon, kayak sneakers, jaket, pokoknya untuk outfit kalian dengan cicilan sekitar Rp150.000 sebulan. Awalnya, kalian merasa aman-aman aja karena cicilannya kelihatan kecil. Tapi setelah beberapa bulan, kalian sadar total cicilan yang harus dibayar tiap bulan udah lebih dari 1 juta. Belum termasuk tagihan lain kayak buat listrik, transport, makan. Akhirnya apa? Kalian jadi terpaksa harus ngutang lagi untuk nutupin tagihan pay later yang semakin banyak. Kalau dari awal kalian udah punya perencanaan yang matang, bisa jadi kalian bisa lebih selektif dan menghindari belanja barang-barang yang nggak mendesak. Next, tips yang keenam, tetapkan prioritas kebutuhan, bukan keinginan. Ini salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan oleh banyak dari kita ya, apalagi pas ada diskon besar-besaran atau event belanja online. Kita mudah tergoda untuk beli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya, lihat tas atau sepatu keren yang lagi promo besar. Padahal kebutuhan utama kayak bahan makanan, atau tagihan bulanan, atau biaya sekolah anak justru diabaikan.
Menurut survei dari McKinsey di tahun 2022, sekitar 60% konsumen di Indonesia lebih memilih menghabiskan uang mereka untuk barang-barang non-esensial di saat ada promo besar. Padahal kebutuhan dasar mereka belum tentu terpenuhi. Ini bisa jadi masalah jangka panjang, terutama kalau pola ini berlangsung terus-menerus. Orang jadi punya kecenderungan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan esensial yang akhirnya malah bikin keuangan semakin kacau. Katakanlah misalnya di antara kalian seorang ibu rumah tangga yang sering lihat promo online buat barang-barang fashion dan dekorasi rumah. Ketika ada flash sale, baju atau tas, kalian langsung check out. Ngerasa, mumpung diskon nih, kapan lagi? Padahal tagihan listrik dan air belum kalian bayar. Akibatnya, uang yang seharusnya dialokasikan buat kebutuhan pokok malah habis buat barang-barang yang gak terlalu penting. Terus akhir bulan kalian bingung harus bayar tagihan dengan uang yang gak cukup dan terpaksa cari pinjaman dari keluarga atau teman atau malah pinjol. Seandainya aja kalian lebih fokus ke prioritas kebutuhan utama kalian dulu, kayak bayar tagihan dan beli bahan makanan, kalian gak bakal terjebak beli barang-barang diskonan yang akhirnya gak kepake secara maksimal. Jadi, dengan menghindari pay later dan cicilan tanpa rencana, serta menetapkan prioritas kebutuhan, kalian bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Gak gampang kehabisan uang di akhir bulan, dan tentunya bisa lebih tenang menghadapi promo-promo yang sering muncul. Lanjut, tips yang ketujuh, manfaatkan diskon untuk pengeluaran rutin. Diskon itu emang bisa jadi senjata ampuh ya buat hemat, tapi kita harus cerdas dalam memanfaatkannya. Salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan diskon untuk pengeluaran rutin, kayak misalnya bahan makanan, produk kebersihan, atau kebutuhan sehari-hari yang pasti dipakai. Dengan begitu, kita bisa dapetin barang yang sesuai kebutuhan sambil tetap ngirit. Contoh, misalkan kalian ibu rumah tangga yang selalu peka sama promo di supermarket dan e-commerce. Setiap bulan, kalian rutin belanja bahan makanan kayak minyak goreng, sabun, dan popok untuk anak kalian. Ketika ada diskon besar, kalian langsung beli dalam jumlah lebih banyak untuk stok di rumah. Alhasil, total pengeluaran bulanan kalian jadi lebih hemat beberapa persen dibanding sebelumnya. Menurut data Euromonitor di tahun 2023, pembelian barang kebutuhan rutin saat diskon bisa mengurangi pengeluaran bulanan rumah tangga hingga 20%, tergantung strategi belanjanya. Atau misalnya contoh lain, kalian yang karyawan dan tinggalnya di kos-kosan. Kalian sering pakai strategi ini untuk hemat pengeluaran bulanan. Setiap ada promo deterjen atau sabun mandi, kalian langsung beli dalam jumlah banyak karena barang-barang ini pasti kepake. Dengan strategi ini, kalian bisa fokus pakai diskon untuk barang-barang yang beneran dibutuhkan, bukan cuma yang diinginkan. Lanjut tips yang ke-8, jangan belanja di saat lagi stres atau lapar. Aku yakin deh, minimal sekali aja kalian pasti pernah ngerasain hal ini. Belanja online atau pergi ke supermarket pas lagi suntuk atau lapar. Pasti rasanya tiba-tiba semua barang kelihatan menarik dan wajib dibeli nggak sih? Ini karena ketika kita lagi lapar atau stres, otak kita jadi lebih impulsif, nggak bisa berpikir jernih. Akhirnya, diskon-diskon yang muncul jadi kelihatan semakin menggoda. Kalau menurut data dari Harvard Business Review, orang yang belanja dalam kondisi lapar cenderung membeli barang 64% lebih banyak dibanding dengan belanja dalam keadaan normal. Ini juga berlaku buat orang yang lagi stres. Belanja jadi semacam pelarian supaya diri kita jadi merasa lebih baik, meskipun hasil akhirnya malah tambah stres karena uang yang habis lebih banyak dari yang direncanakan. Contoh realnya misalkan kalian pekerja kantoran yang lagi suntuk karena kerjaan kalian numpuk. Kalian sering buka aplikasi belanja online untuk self-reward. Setiap lihat promo atau flash sale, kalian langsung check out tanpa pikir panjang. Alhasil, barang-barang yang kalian beli kebanyakan malah nggak terlalu dibutuhkan, kayak baju yang mirip-mirip atau pernak-pernik dekorasi kamar. Kalau aja kalian nggak belanja ketika lagi stres, kalian pasti bisa lebih bijak dan nggak boros. Nah, sama halnya pas lagi lapar. Coba bayangin kalian lagi di supermarket setelah seharian gak makan, terus kalian lihat promo makanan ringan.
tanpa sadar kalian ngambil banyak cemilan yang kelihatannya enak. Ujung-ujungnya, begitu sampai di rumah, kalian sadar kalau cuma sebagian yang kalian beneran pengen makan, sisanya jadi mubazir. Jadi, kalau kalian manfaatin diskon untuk barang yang memang dibutuhkan secara rutin, itu bisa bikin belanja kalian hemat dan gak asal-asalan. Dan kalau bisa, hindari belanja pas lagi lapar atau lagi stres, supaya gak kebawa nafsu impulsif yang bikin pengeluaran kalian semakin gak terkontrol. Next, cara yang ke-9, batasi waktu di situs atau aplikasi e-commerce. Semakin lama kita berada di aplikasi belanja online, semakin besar kemungkinan kita tergoda untuk beli barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Apalagi algoritma aplikasi e-commerce sekarang tuh pinter banget ngasih rekomendasi barang yang sesuai sama kebiasaan belanja kita atau keinginan kita. Jadi semakin lama kita scroll-scroll, semakin banyak barang yang kelihatannya wajib dibeli. Padahal ini cuma trik supaya kita terus-terusan belanja. Menurut survei dari Statista di tahun 2022, pengguna di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu 3-4 jam per minggu di aplikasi e-commerce. Semakin lama waktu yang dihabiskan, semakin besar juga kemungkinan mereka check out barang yang sebenarnya nggak direncanakan. Sebanyak 70% dari mereka bahkan ngaku belanja impulsif karena pengaruh rekomendasi barang yang muncul terus-terusan. Contoh, katakanlah misalnya kalian seorang karyawan yang lagi nunggu jemputan setelah pulang kerja, kalian iseng buka aplikasi e-commerce buat lihat-lihat barang. Dari yang awalnya kalian cuma scroll buat ngisi waktu, tapi akhirnya kalian kepincut beli beberapa barang. Kayak misalnya aksesoris handphone yang sebenarnya nggak terlalu kalian butuhkan. Karena nggak ada batas waktu, kalian jadi terus nge-scroll dan tanpa sadar barang-barang di keranjang belanjaan kalian bertambah banyak. Seandainya kalian kasih batas waktu untuk scrolling aplikasi, misalnya 10-15 menit aja, kalian mungkin bisa jadi lebih bijak dan gak mudah tergoda. Next, tips yang ke-10, gunakan fitur wishlist. Fitur wishlist ini sebenarnya jadi salah satu senjata paling ampuh, supaya kita nggak langsung check out barang yang kita lihat ketika lagi diskon. Kenapa? Karena di saat kita masukin barang ke wishlist, kita punya waktu untuk berpikir ulang apakah barang itu beneran kita butuhkan atau hanya sekedar keinginan sesaat. Dengan begitu kita nggak akan terjebak buat belanja impulsif. Menurut penelitian dari Adobe Digital Insights di tahun 2023, lebih dari 50% konsumen yang menambahkan barang ke wishlist akhirnya memutuskan untuk nggak membeli barang tersebut setelah beberapa hari. Ini menunjukkan bahwa jeda waktu untuk berpikir ulang sebelum membeli itu penting banget untuk mencegah keputusan belanja yang gegabah. Katakanlah misalnya kalian mahasiswa yang lagi menabung untuk beli laptop baru, kalian sering lihat ada promo laptop di aplikasi e-commerce, tapi daripada langsung check out, kalian masukin dulu barang-barang itu ke wishlist. Nah, setelah beberapa hari, kalian ngecek ulang dan sadar kalau banyak dari barang yang kalian masukin ke wishlist itu cuman karena kalian tergoda sama iklan diskon, bukan karena beneran butuh. Dan akhirnya, kalian cuman beli satu laptop yang memang sesuai sama kebutuhan dan budget kalian. Dengan menggunakan wishlist, kalian jadi lebih fokus ke barang yang benar-benar kalian perlukan dan gak gampang kepancing beli barang hanya karena diskonnya kelihatan menarik. Jadi, kalau kalian batasi waktu nge-scroll dan pakai wishlist dengan bijak, kalian bisa lebih mengontrol belanja dan menghindari godaan diskon yang cuma bikin pengeluaran kalian jadi semakin membengkak. Jadi kuncinya adalah kendali diri dan perencanaan yang matang. Diskon dan promo itu memang menggoda, tapi bukan berarti semua harus kalian beli. Ingat, uang yang kalian simpan sekarang bakal jauh lebih berharga daripada barang yang cuma numpuk di rumah kalian. Semoga tips-tips tadi bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.